Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Sebelah selatan kota perjuangan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki jarak tempuh lebih dari 25 km. Kabupaten Sidoarjo terkenal dengan hasil laut dan kerajinan kulitnya. Kerajinan ini populer di Desa Tanggul Angin yang juga menjadi ikon wisatanya. Bahkan, kabupaten ini memiliki khas batik tersendiri yang sudah lama berkembang. Salah satunya berada di Kampung Jetis. Menurut masyarakat setempat, awal mula adanya batik tulis di kampung tersebut bermula dari perselisihan paham antara Raja Amangkurat I dengan para ulama. Pada saat pembantaian terjadi, salah seorang ulama yang bernama Mbah Mulyadi menyamar menjadi seorang pedagang dan melarikan diri ke Kampung Jetis. Selama di Kampung Jetis, Mbah Mulyadi yang memiliki keterampilan membatik melakukan pendekatan ke masyarakat dengan mengajarkan hal tersebut. Hingga pada saat ini, sebagian warga kampung tetap meneruskan kegiatan membatik sekaligus menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian kehidupan sehari-hari. Selain itu, beliau juga melakukan dakwah dan mendirikan masjid dengan nama Al-Abror. Masjid tersebut dibangun untuk memudahkan penyebaran agama dan sebagai tempat perkumpulan pengajian agar terjalin persaudaraan antar para pengrajin batik semakin erat. Banyaknya warga Kampung Jetis yang menjadi pengrajin dan pengusaha batik dapat perhatian dari pemerintah karena adanya potensi yang bisa menjadi solusi dalam penanganan peristiwa ledakan lumpur Lapindo. Bencana yang tidak kunjung berakhir ini terjadi pada tahun 2006, mengakibatkan kehancuran Kabupaten Sidoarjo terjadi. Khususnya sentra-sentra usaha yang ada di Sidoarjo, terutama industri kulit Tanggul Angin mundur pesat, dikarenakan para wisatawan takut untuk datang sebab adanya peristiwa ini. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatasinya dengan memperkenalkan beberapa keistimewaan dan budaya lokal yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, seperti batik tulis di Kampung Jetis. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali pariwisata dan pelestarian budaya di kota Sidoarjo yang dapat membantu perekonomian meningkat. Kampung batik diresmikan itu memang awalnya kita itu yang diketahui pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu hanya beberapa UKM aja. Padahal di dalamnya ini banyak sekali apa itu UKM yang ada di kampung ini. Bahkan lebih dari 25 UKM atau pengrajin batik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten itu menciptakan klaster kampung batik ini supaya
aktivitas ini terangkat. Terus tidak kalah pentingnya bagi waktu itu bagi perajin itu dilegalkan dengan membuat merek atau apa itu brand, membuat brand, nama siapa itu perajin. Nah, satu persatu itu diharuskan untuk memiliki legalitas. Sesudah peresmian, para perajin itu bersepakat mendirikan paguyuban. Paguyuban didirikan karena supaya apa? Supaya nanti satu suara dari para perajin itu, satu suara, nggak berangkat sendiri-sendiri. Jadi kalau ada misalnya ada undangan, ada event pameran, itu ditujukan ke satu pintu. Cara penjualannya pun juga begitu. Jadi melalui satu pintu, biar kita tidak dimainkan para tengkulak atau para konsumen yang biasanya mendominasi gitu. Setelah peresmian, para pengrajin batik banyak mengikuti event dan pameran di berbagai daerah, seperti di kota Surabaya dan Yogyakarta. Batik itu seni ya, seni yang bisa menghidupi banyak orang. Batik merupakan suatu karya yang harus dilestarikan, sekaligus sebagai mata pencarian dari keluarga kami khususnya dan warga kampung. Batik sendiri itu kan terkenal sebagai salah satu warisan budaya milik Indonesia. Terkenal dengan istilahnya batik itu berasal dari Indonesia, kan seperti itu. Batik Sidoarjo memiliki ciri khas motif yang dominan dengan penggambaran flora dan fauna. Motif batik jetis memiliki makna yang berkaitan dengan potensi kearifan lokal yang ada di Sidoarjo. Motif tersebut seperti beras utah yang berarti melimpahnya padi di Sidoarjo. Dan motif kebun tebu berkaitan dengan Sidoarjo yang dulunya dikenal dengan penghasil gula terbesar. Para pengrajin batik jetis juga memproduksi batik daerah lain. Namun, di sini para pembatik tetap menambahkan unsur motif khasnya seperti batik motif cepok jamblang dari Cirebon yang dipadukan dengan isen-isen motif lokal yaitu kembang bayam, sudut sate, dan piring pecah. Motif kembang bayam sendiri berarti sayur bayam di daerah pedesaan Sidoarjo. Selain batik dari Cirebon, ada juga batik Sekar Jagad yang di dalamnya terdapat isen-isen klasik motif jetis yaitu kawung, parang, getok bunga, dan kupu-kupu. Motif batik Sekar Jagad ini menunjukkan penggambaran tentang peta bumi yang mencerminkan keberagaman isi dunia. Prosesnya mulai awal kain katun putih itu, Pak. Kita rendam pakai sama ramuan tertentu kayak tepung kanji, minyak kacang beberapa hari untuk membuka pori-pori kain agar penyerapan warna sempurna. Setelah itu kita jemur di terik matahari. Setelah kering, terus kita pola motifnya, terus dicanting pakai malam atau lilin. Setelah itu diwarna sesuai permintaan, merah, kuning,
biru, setelah itu ditutup warna lagi, warnanya ditutup lagi pakai lilin, terus diwarna lagi, terus masuk ke produksi lagi, ditutup lagi pakai lilin tadi sampai sesuai warnanya. Setelah itu dilungsur atau dilorot untuk melepaskan lilinnya pakai air panas. Kalau batik Kamsatun itu pengerjaan dari, kalau dihitung dari A sampai Z itu bisa memakan waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Itu dikerjakan secara presisi, kalau bisa jangan sampai nanti itu jadi itu kurang bagus. Jadi kami menjaga kualitas, kerapian untuk supaya konsumen itu puas hasil dari proses produk kami. Makanya memakan waktu lama. Proses itu kan ya, orang-orang itu kan melihat batik hanya batik jadi dan dari segi harga sudah. Tapi orang-orang kan nggak ngerti gimana prosesnya kita membuat. Kalau misalkan tertarik dengan hasil batik yang sudah jadi, sudah ada, monggo silakan. Tapi kalau memang ingin pesan, itu harus siap, mau nggak mau menunggu lama. Batik dulu di sini itu banyak, di berbagai tempat, di berbagai rumah itu juga ada beberapa yang memang memproduksi batik. Cuman terkadang mungkin karena tidak ada yang meneruskan. Jadi seiring berjalannya waktu itu semakin lama semakin menurun, semakin berkurang gitu. Kalau untuk warga sendiri, karena berbagai hal, ada yang memang kurang minat selain perajin dan keluarganya. Tapi kalau perajin dan keluarganya itu saling mendukung untuk melanjutkan eksis di perajin batik. Busana Murni berdiri awal mulanya sudah lama, udah 15 tahun yang lalu. Awalnya dari mbah saya itu Mbah Arjo sama Mbah Komaria. Setelah itu diteruskan ibu sama bapak. Awalnya sih belum tertarik sama batik. Ya cuma karena emang dari keluarga batik, ya harus ada yang meneruskan. Ya akhirnya lama-lama tertarik juga sama batik. Ya saya masih belum ada arah-arah ke sana sih sebenarnya, karena bapak juga nggak mewajibkan. Bapak nggak harus fokus di sini, cari kesenangan kamu. Tapi kalau misalkan bisa jalan dua-duanya, nggak apa-apa gitu. Kalau untuk meneruskan itu sebenarnya ada keinginan, cuman mungkin tidak untuk bagian produksi ya, karena memang nggak ada apa ya istilahnya, tangan ini nggak terbiasa untuk menggambar, mencanting gitu kan. Itu juga mempengaruhi hasil nanti ke depannya kan begitu. Mungkin kalau untuk meneruskan dari segi penjualan mungkin masih bisa ya, karena anak muda biasanya kan lebih memegang apa ya istilahnya, sosial media, promosi, bagian promosinya begitu. Perajin atau pengusaha batik itu ya pasang surut ya. Karena apa? Sebenarnya enak juga nggak enak. Tetapi kalau memang ditekuni, kita bisa misalnya ketemu sesuatu atau benturan sesuatu, kita berkreasi. Di mana perajin itu sendiri kalau yang kreatif itu yang akan bertahan. Kalau yang kurang kreatif atau monoton itu tidak akan bertahan.
harusnya itu difasilitasi dengan pelatihan khusus anak-anak muda gitu. Jadi biar ngerti juga, karena kan yang biasanya diambil kan ibu-ibu ya, ibu-ibu. Jadi meskipun di samping beliau juga udah bisa, tapi kan beda. Yang diajak kan bukan anak mudanya, yang di-guide sama orang-orang itu kan bukan anak mudanya. Setelah 10 tahun peresmian kampung ini kan suasana tamu itu kan meredup ya. Waktu itu tahun 2018. Nah, saya dan pengurus paguyuban itu membuat gebrakan. Waktu itu dengan judul Jetis untuk semuanya, untuk masyarakat. Tujuannya untuk mengingatkan masyarakat bahwa kampung batik Jetis itu masih eksis. Itu tujuannya. Harapannya ya supaya lebih maju, banyak peminatnya, dan banyak generasi muda yang tertarik sama batik. Harapannya sebenarnya itu karena sebagai salah satu cagar budaya Indonesia, biar tidak mati harusnya kan dikembangkan, tapi tidak menutup kemungkinan sebagai anak-anak muda setidaknya, meskipun tidak bisa ya seperti para tetua-tetua gitu, para senior-senior yang memang bagus hasilnya, tapi setidaknya mungkin belajar untuk mencoba, meskipun setidaknya masih tetap menjalankan ya, jadi tetap hidup, batik itu tetap lestari. Kami cuma berharap satu ya, batik dan kampung batik yang ada di Jetis ini eksis sampai generasi berikutnya. Perkembangan teknologi tidak membuat semangat para pengrajin batik terhenti. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa krisisnya minat para penerus untuk melestarikan batik selayaknya warisan budaya. Lantas, apakah eksistensi kampung batik Jetis akan hilang di masa mendatang atau malah sebaliknya?